Tes Kemampuan Teknis P3K, Subbab Materi Teori Belajar. Di sini akan dibahas soal-soal mengenai teori belajar. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Di soal nomor 1 di sini ada seorang guru akan menyampaikan materi baru dalam kelas yang dia miliki sebelum memulai proses belajar mengajar. Guru tersebut memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan guru tersebut termasuk salah satu penerapan dari teori belajar. A. Brunner, B. Skinner, C. Thorndike, D. Bandura, atau E. Ausubel. Ya, jawabannya adalah yang C. Thorndike. Langkah yang dilakukan guru tersebut adalah hukum kesiapan dari teori belajar Thorndike. Hukum kesiapan atau Law of Readiness menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi di sini karena di soal ini adalah hukum kesiapan di mana guru memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini adalah hukum kesiapan di mana hukum kesiapan ini adalah teori belajar dari Thorndike. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut di nomor 2. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Brunner, B. Skinner, C. Thorndike, D. Bandura, atau E. Ausubel. Ya, jawabannya adalah yang C. Thorndike. Jadi selain hukum kesiapan pada teori Thorndike, di sini dijelaskan pula bahwa Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang C. Thorndike. Kita lanjut di soal berikutnya, soal yang nomor 3. Guru dalam menyampaikan pelajarannya harus memberikan metode-metode yang mudah dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah untuk memilih metode mana yang akan diikuti dan diterapkan dalam mengerjakan soal-soal. Cara yang dilakukan guru tersebut merupakan salah satu penerapan dari teori belajar. A. Brunner, B. Skinner, C. Thorndike, D. Bandura, atau E. Ausubel. Jawaban nomor 3 adalah yang D. Bandura. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah diikuti oleh siswa-siswanya supaya mudah dipahami ya metode yang digunakan ini bisa diikuti oleh siswa-siswanya. Nah, di sini Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu bisa pula tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya. Nah, di sini di soal nomor 3, kata kuncinya adalah mudah dipahami dan bisa diikuti ya, bisa diikuti oleh siswa-siswanya. Jadi si siswa meniru cara mengerjakan si guru tersebut. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Bandura, karena Bandura ini merupakan meniru ya, meniru dalam proses belajar. Lanjut di nomor 4, hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda. Hasil belajar juga harus segera diberikan feedback.
Jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement atau penguatan ya. Langkah tersebut merupakan penerapan pembelajaran dari teori belajar. Yang A di sini ada teori Brunner ya. Kita bisa perhatikan di sini ya, di nomor 4 ada feedback ya, ada feedback. Itu berarti jawabannya adalah yang B ya, Skinner. Nah, karena di sini di dalam teori belajar Skinner tentang penguatan terdapat dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan juga penguatan negatif. Ya, jadi teori belajar dari Skinner ini adalah penguatan. Jika respon siswa baik menunjang efektivitas pencapaian tujuan, harus segera diberi penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi. Sebaliknya, jika respon siswa kurang, maka diberi penguatan negatif agar respon tersebut tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang sifatnya positif. Penguatan negatif ini bisa berupa teguran, peringatan, atau sanksi, atau hukuman edukatif lainnya. Ya, jadi di teori belajar Skinner ini harus ada feedback ya, feedback, lalu ada penguatan positif negatif. Ya, jadi teori yang untuk yang nomor 4 adalah Skinner. Lanjut di nomor 5, hebat nak, tingkatkan prestasimu. Penguatan positif ini guru sampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan guru tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh siapa? Ya, di sini karena ini penguatan ya, penguatan positif terhadap siswa yang berprestasi. Jadi jawabannya adalah yang Brunner, Skinner, Thorndike, Bandura, atau Ausubel. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, masih Skinner. Karena Skinner ini ada penguatan ya, penguatan positif atau negatif berupa ganjaran yang punya peranan yang amat penting dalam proses belajar. Jadi nomor 5 adalah B. Lanjut di soal nomor 6. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus, beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Ya, di sini adalah membangun pengetahuan ya dari mengumpulkan data, membuat dugaan. Jadi jawabannya adalah yang E ya, konstruktivisme. Karena di sini kita lihat kata kuncinya. Kalau behavioristik ini tingkah laku. Kalau kognitivistik ya, ini memusatkan pembahasannya pada kognisi, bisa persepsi, sikap, atau keyakinan yang dimiliki oleh individu. Kalau konstruktivisme ya, dari kata konstruk ya, konstruk itu artinya membangun. Nah, di sini konstruktivisme adalah pengetahuan yang dibangun oleh siswanya sendiri. Nah, pada soal 6 ini ada mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, trial and error, dan seterusnya. Ini kan berarti siswa membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga ini adalah teori belajar dari konstruktivisme ya. Nah, lalu kalau humanistik ya, kalau humanistik di sini ini adalah tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Ini kalau humanistik, kata kuncinya itu adalah itu. Sedangkan kalau sibernetik ya, ini adalah belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Ya, untuk nomor 6E ya, membangun pengetahuan, jadi konstruktivisme. Lanjut di nomor 7, Bu Dewi membagi siswa dalam kelompok dengan tingkat kemampuan yang berbeda agar siswa yang satu dapat saling belajar dengan siswa yang lain. Apa yang dilakukan Bu Dewi ini sesuai dengan teori belajar? A. Humanistik, B. Behavioristik,
C. Sibernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Di sini kata kuncinya adalah saling belajar dengan siswa yang lainnya. Jadi berarti siswa membangun pengetahuan dengan saling belajar dengan siswa lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Konstruktivistik membangun pengetahuan. Saya ingatkan kembali di sini kata kuncinya, kalau behavioristik ini kata kuncinya tingkah laku, kalau kognitivistik ini adalah berkaitan dengan kognitif bisa persepsi, sikap, atau keyakinan yang dimiliki oleh individu. Kalau konstruktivisme ini berarti membangun pengetahuan oleh siswanya sendiri sesuai nomor 7 di sini adalah E Nah, lalu kalau humanistik ini tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Kalau sibernetik ini tentang pengolahan atau pemrosesan informasi. Lanjut di nomor 8, guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ia ingin pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori belajar. A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Di sini siswa membangun pengetahuannya dengan mempelajari sumber-sumber belajar yang disediakan. Jadi jawabannya adalah yang E. Konstruktivistik. Karena di sini adalah siswa belajar dari sumber belajar yang disediakan dan guru memberi kebebasan yang luas kepada siswa tersebut. Jadi jawabannya adalah yang E. Konstruktivistik. Akan kita ingat kembali di sini, kalau behavioristik sekali lagi ini adalah tingkah laku untuk behavioristik. Kalau kognitivistik ini lebih tentang kognitif. Kalau konstruktivisme ini pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri. Kalau yang humanistik ini adalah tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Lalu kalau sibernetik ini adalah belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Karena di sini adalah sumber-sumber belajar siswa diberi kebebasan, berarti E konstruktivistik. Lanjut nomor 9, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Ini adalah tingkah laku Kalau perubahan tingkah laku pasti jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Humanistik, behavioristik, sibernetik, kognitivistik, atau jawabannya adalah behavioristik karena perubahan tingkah laku. Jadi jawabannya adalah B. Teori behavioristik berpandangan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Kita lanjut di soal yang nomor 10. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, merupakan yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Di sini adalah manusia mampu mencapai aktualisasi dan terbentuknya manusia yang ideal. Jawabannya A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Pasti jawabannya adalah A humanistik. Karena di sini humanistik itu adalah tujuan belajar untuk memanusiakan manusia, sehingga untuk nomor 10 ini jawabannya adalah humanistik. Dan ingat pula sekali lagi supaya gampang ingat, behavioristik itu tingkah laku,
Kognitivistik ini berkaitan dengan kognitif, kalau konstruktivisme ini pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Dan kalau sibernetik ini belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Kita lanjut lagi di soal berikutnya, soal nomor 11. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Ini adalah teori yang apa? A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, atau E. Konstruktivistik. Ya, jawabannya adalah yang C. Sibernetik. Di sini sibernetik itu adalah belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi ya. Berarti ini berkaitan dengan TI juga. Jadi ini karena dalam hal ini si siswa harus mengikuti kemajuan teknologi, memungkinkan belajar jaringan online. Ini jawabannya adalah C. Sibernetik. Kalau yang lain harus ingat kembali ya, behavioristik itu apa, kognitivistik apa, konstruktivistik apa, humanistik itu apa. Lanjut di soal yang nomor 12, urutan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari penggunaan objek langsung, diikuti dengan barang tiruan atau gambar, dan diakhiri dengan penggunaan simbol. Merupakan pandangan dari teori A. Brunner, B. Piaget, C. Ausubel, D. Van Heel, atau E. Skinner. Ini adalah teori belajar dari A, B, C, D, atau E. Mulai dari objek, gambar, lalu simbol. Ya, teori Brunner ya, A. Karena di sini menurut Brunner, inti dari belajar yaitu bagaimana cara seseorang dapat memilih, mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif. Tahapan dalam teori ini siswa mulai memahami ide-ide abstrak dengan menggunakan peraga benda konkret atau disebut enaktif. Dilanjut ke tahap semi konkret itu ikonik dan diakhiri dengan tahap abstrak simbolik. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah yang A ya, teori belajar dari Brunner. Lanjut nomor 13, suatu tahap belajar geometri berdasarkan teori Van Heel, di mana siswa sudah mengenali bahwa persegi adalah jajar genjang dan belah ketupat adalah layang-layang. Disebut sebagai tahapan A. pengurutan, B. deduksi, C. akurasi, D. analisis, atau E. pengenalan. Ya, jawabannya adalah A, B, C, D, I, atau ya jawabannya adalah A ya, pengurutan. Di sini ada tahap teori Van Heel, yang pertama adalah visualisasi atau pengenalan. Siswa memandang suatu benda atau bangun itu adalah suatu keseluruhan. Lalu ada tahap analisis atau deskripsi, menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur tersebut. Lalu untuk C, tahap pengurutan atau deduksi formal. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Ya, di sini tahap selanjutnya adalah tahap deduksi. Siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan. Nah, karena di sini dalam nomor 13 dia sudah tahu bahwa persegi adalah jajar genjang dan belah ketupat juga adalah layang-layang. Berarti ini sudah memahami hubungan atau ciri antar satu bangun ya. Berarti ini termasuk tahap deduksi formal atau pengurutan. Ya, jawabannya adalah yang A, pengurutan, atau nama lainnya deduksi formal. Lanjut di nomor 14, suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melalui tingkat kemampuannya disebut A. penguatan, B. zone of proximal development atau ZPD,
Lalu ada C, scaffolding, D, reconciliation, atau E, pembiasaan. Ya, jawabannya adalah yang C ya, scaffolding. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, penguraian masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. Ya, jadi C ya, jawabannya adalah scaffolding. Lanjut di nomor 15. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. E. Mendorong siswa untuk bereksperimen menemukan suatu konsep. Ya, di sini ada teori belajar dari Brunner ya, memperhatikan apa saja. Namun di sini adalah kecuali ya, berarti yang tidak diterapkan dalam teori Brunner. Yaitu yang C ya, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena di sini Brunner ini adalah tentang discovery learning terkenal itu, di mana itu adalah siswa menemukan konsep itu sendiri ya. Kalau yang A sudah betul, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep. B juga benar, memberikan pertanyaan. D, E juga benar ya, mendorong. Karena di sini Brunner ini menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan untuk siswa ya menemukan konsep, teori, atau aturan pemahaman materi melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Jadi kecuali adalah yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa.